Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ismail dengan NIM 4114240009 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi yaitu konsep tauhid dalam Islam, integrasi iman, Islam, dan ihsan. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah yaitu apa itu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, apa saja karakteristik Islam. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Lanjut. Pengertian iman. Iman secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amanah yukminu yang berarti percaya atau membenarkan. Secara terminologis, iman adalah mempercayai dengan hati, mengikrarkan, dan mengamalkan dengan perbuatan segala apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tahap-tahap iman ini ada 3, yaitu iman taklid, iman ahli ilmu atau iman para ulama, ketiga iman nabi-nabi dan rasul. Iman taklid yaitu iman kepada Allah dengan mengenali dengan hanya mendengar kabar dari orang lain dan mengikuti kata-kata orang lain tentang wujudnya Allah. Iman ahli ilmu atau iman para ulama, iman kepada Allah dan mengenalinya dengan berpikir tentang kejadian alam. Ketiga, iman nabi-nabi dan rasul, iman kepada Allah dan mengenai dengan hujah dan bukti, iman mereka yang sempurna dan tinggi karena mereka senantiasa kukuh dan takut melanggar perintah Allah. Yang kita ketahui, rukun iman ada 6. Yang satu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab suci. Keempat, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qada dan qadar. Lanjut. Pengertian Islam. Pengertian Islam secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang mempunyai bermacam-macam arti, diantaranya yaitu 1, salam, artinya selamat, aman, dan sejahtera. 2, aslama artinya menyerah atau masuk Islam. 3, silmun artinya keselamatan atau perdamaian. 4, salamun artinya langkah atau kendaraan. Karakteristik Islam. Karakter Islam ini ada 7, yaitu ajarannya sederhana, rasional, dan praktis. Yang kedua, kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Ketiga, Islam memberi petunjuk seluruh bagi kehidupan. Keempat, keuniversalan dan kemanusiaan. 5, keseimbangan antara individu dan masyarakat. 6, ketetapan dan perubahan. 7, Al-Quran sebagai pedoman terjamin kesuciannya dan kemurniannya. Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, sosial, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain, yang menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia agar tercapai kehidupannya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ihsan. Secara etimologis, ihsan berasal dari kata mafrod, hasan yang artinya baik. Ihsan secara terminologis mempunyai arti apabila kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah dan tidak melihatnya, maka Allah pasti melihat kita. Macam-macam ihsan. Macam-macam ihsan ini ada 4, yaitu ihsan terhadap Allah, yaitu yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Ketiga, ihsan terhadap sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada saudara, tetangga, kerabat, maupun seagama. Keempat, ihsan terhadap makhluk lain, alam lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Rukun ihsan ada 3, yaitu beramal soleh dengan ikhlas. Kedua, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ketiga, ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla.
Terakhir, aduh, maaf. Terakhir adalah hubungan Islam dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan, Mama. Iman itu bisa dikatakan sebagai landasan awal seperti sebagai pondasi dalam kebenaran suatu rumah. Sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong. Lebih akan rubuh. Dalam realitanya mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat sehingga tidak dilakukan pada waktunya atau malah mungkin tidak terdirikan. Zakat tidak tersalurkan, puasa tak terlaksana, dan lain sebagainya. Sebaliknya, iman akan kokoh bila Islam seseorang ditegakkan, karena iman terkadang bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis karena perbuatan yang akan mempengaruhi hati. Ihsan bisa diumpamakan sebagai hiasan rumah, bagaimana rumah tersebut bisa terlihat mewah, terlihat indah dan megah sehingga padat menarik perhatian banyak pihak. Jadi hubungan antara iman, Islam, dan ihsan itu kita bisa bayangkan seperti rumah tersebut. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya tentang tauhid, konsep tauhid dalam Islam, integrasi iman, Islam, dan ihsan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.